Legenda tentang Bukit Batu yang berkembang di masyarakat Kalimantan Tengah ini diawali dengan kisah seorang penduduk desa Tumbang Liting yang sakti, bernama Burut Ules yang pergi menuju ke suatu tempat untuk membuka lahan ladang seorang diri, dengan kemauan dan bekerja keras, membabat hutan, membangun pondok untuk tempat beristirahat. Suatu ketika di siang yang panas dengan teriknya sinar matahari namun disertai turunnya rintik-rintik hujan gerimis, Burut Ules sedang beristirahat melepas lelah, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan 7 bidadari cantik yang turun dari langit langsung menuju telaga yang berada tak jauh dari tempatnya beristirahat waktu itu. Dengan rasa penasaran Burut Ules mendekati telaga, mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang terjadi di telaga tersebut. Rupanya para bidadari itu sedang mandi sambil bercanda tawa dengan ceria. Burut Ules terpana, matanya langsung tertuju pada salah seorang yang nampak paling muda di antara para bidadari itu. Gerak-geriknya membuat Burut Ules terpesona dan saat itu juga Burut Ules langsung jatuh cinta. Setelah puas mandi dan berenang, mereka kembali berpakaian dan melompat ke angkasa menuju langit. Sejak saat itu Burut Ules menjadi resah dan gelisah, ia sangat menyesal mengapa pada saat itu tidak langsung memeluk si pencuri hatinya yang sedang mengenakan pakaiannya seusai mandi, padahal jarak antara mereka tidak jauh. Suatu hari, ketika matahari sedang bersinar terik dan hujan turun rintik-rintik, menyadari cuaca agak ganjil tersebut merupakan pertanda turunnya para bidadari untuk mandi, maka bergegaslah Burut Ules ke semak-semak menunggu dan mengamati telaga tempat idaman hatinya mandi. Usaha dan penantiannya tidak sia-sia, tidak lama kemudian di langit terlihat rombongan bidadari yang terbang menukik menuju telaga. Ketujuh bidadari itu kemudian dengan ceria terjun ke telaga, mandi sambil berenang, penuh tawa ria. Namun ketika mereka naik untuk berpakaian, saat itulah Burut Ules mendadak muncul di antara mereka dan serta-merta memeluk bidadari yang paling muda, pujaan hatinya tersebut. Kepanikan pun terjadi, para bidadari yang lain dengan tergesa-gesa memakai pakaiannya masing-masing kemudian langsung terbang menuju langit dengan meninggalkan si adik bungsu yang ketakutan dalam pelukan erat Burut Ules. Burut Ules akhirnya menikah dengan bidadari pujaan hatinya. Singkat cerita, istri Burut Ules hamil dan lahirlah seorang anak laki-laki, yang namanya tidak bisa disebutkan pada tulisan ini karena memerlukan izin khusus dan ritual tertentu. Burut Ules hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pemuda mengunjungi kediaman Burut Ules. Istri Burut Ules mengenalkan kepada suaminya bahwa pemuda tersebut adalah salah seorang saudaranya yang datang untuk mengunjungi mereka. Burut Ules menerima kehadiran pemuda tersebut dengan baik, bahkan pemuda itu diizinkan turut menginap di rumahnya. Namun, lama-kelamaan Burut Ules merasa curiga karena setiap mandi di telaga, mereka selalu pergi berdua. Anak mereka yang masih bayi ditinggal begitu saja di gubuk. Rasa cemburu mulai muncul, namun apabila Burut Ules menanyakan hal tersebut, istrinya selalu memberikan jawaban yang sama, bahwa pemuda tersebut memang benar saudaranya. Akhirnya Burut Ules sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan istrinya yang sering mandi bersama lelaki yang diakuinya sebagai saudara, dan Burut Ules pun membunuh laki-laki tersebut. Burut Ules menikam pemuda hitam tinggi besar tersebut dengan tombak hingga tewas namun seketika jasadnya lenyap secara gaib. Ketika Burut Ules pulang ke rumah, dijumpainya istrinya berdiri di ejan tangga rumah, sambil menggendong anak lelaki mereka satu-satunya. Ketika melihat Burut Ules datang, dengan nada penuh duka istrinya mengatakan bahwa ia sangat sedih dan kecewa karena suaminya tidak lagi mempercayainya bahkan tega membunuh saudaranya. Oleh karena itu ia bertekad untuk pulang ke tempat asalnya dengan membawa serta putra mereka. Sebelum pergi, masih sempat istrinya berpesan bahwa kelak di kemudian hari apabila keturunan Burut Ules membutuhkan bantuannya, maka anak semata wayang mereka akan selalu siap membantu. Dikatakan pula bahwa kelak apabila anak mereka telah dewasa,
Ia tidak dapat hidup dan berdiam di alam di mana ibunya berada karena ayah dan ibunya berasal dari alam yang berbeda. Oleh karena itu apabila anak mereka telah dewasa, ia akan kembali ke alam ayahnya. Setelah berkata demikian anak dan ibu lenyap dari pandangan mata Burut Ules meninggalkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam di hati Burut Ules. Sesal kemudian tak berguna. Burut Ules mencoba bangkit dari kesedihannya. Menyibukkan diri melupakan kesedihannya dengan bekerja mengurus ladang, menangkap ikan, dan aktivitas lain. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit Burut Ules mampu bangkit kembali dari kesedihan akibat ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Kemudian kawinlah ia dengan anak Kutat. Dari perkawinan ini lahirlah 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu hari di Teluk Derep, Tumbang Kasongan, terdengar suara gemuruh halilintar memekakkan telinga. Petir kilat sambar menyambar. Saat itu sebuah batu besar diturunkan dari langit, diyakini bahwa anak Burut Ules yang telah gaib bersama istri pertamanya, saat itu telah dewasa. Sesuai janji, apabila telah dewasa ia akan kembali ke alam tempat bapaknya bertempat tinggal, maka janji itu telah ditepati. Batu yang diturunkan dari langit yang kemudian terkenal dengan nama Bukit Batu diyakini sebagai tempat kediamannya. Walau tak terlihat dengan mata jasmani, namun ia ada di sana sebagai raja dan penguasa daerah tersebut. Oleh masyarakat setempat, hingga kini Burut Ules diyakini tidak meninggal melainkan berpindah ke alam gaib.